kebetulan nama saya ini Berkat ya. Jadi dulu ada seorang gembala bilang gini sama saya, Berkat, nama kamu itu hanya 2 pilihan. Kalau bukan jadi berkat, jadi kutuk. Jadi pilihlah. Jadi saya mau benar-benar hidup saya ini mau jadi berkat ya bagi banyak orang, minimal untuk keluarga saya lah. Tahun 2013 bapak saya dipanggil Tuhan. Jadi mama saya ini seorang janda. Saya bangga punya mama yang hebat ya. Beliau ini adalah seorang papa dan mama bagi saya. Dia bisa menghidupi kami sambil kami sekolah ya, bisa selesai, puji Tuhan saya bisa selesai S1. Tuhan berikan berkat yang tadi motor saya hilang 1. Justru Tuhan ganti, saya lihat berkatnya ini komisinya bisa ganti berlipat-lipat motor Bapak Ibu ya. Tapi yang luar biasanya lagi, lebih dasarnya lagi Bapak Ibu, saya ingat kata-kata saya pertama saya melamar di properti. Ketika manajernya bilang gini, jual berapa ya kira-kira bulan ini? Saya ngomong 5 loh. Agak senyum sedikit manajernya. Tapi justru Tuhan jawab 7. Lebih 2. Ya. Jadi saya lihat di situ ternyata kuasa perkataan ini Bapak Ibu itu sangat dahsyat, luar biasa. Pernah nggak sih kita berada di posisi di mana target harus diselesaikan, closingan, kejar-kejaran, tapi di satu sisi lain kita juga harus melayani Tuhan. Nah, kadang kita bergumul, mana yang harus dipilih sih antara pekerjaan atau pelayanan. Dan pada malam hari ini, sahabat curhat bersama New Life, kita udah kedatangan seorang anak muda yang luar biasa, yang aktif dalam melayani Tuhan, dan beliau juga aktif di dalam pekerjaan. Nah, saya tidak akan memperkenalkan, biar beliau yang memperkenalkan dirinya sendiri. Pada malam hari ini, sahabat curhat yang menyaksikan, yang mau curhat boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 atau langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Tema malam hari ini adalah kejar closingan atau panggilan Tuhan. Ya, bersama narasumber kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Iya, selamat malam. Selamat malam. Abang Berkat, saya manggilnya enaknya apa ya? Berkat aja. Berkat aja. Iya, Iya, selamat malam Berkat. Ya, gimana kabarnya ini? Puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan, sehat. Terima kasih ya sudah hadir di podcast curhat bersama New Life. Siap, terima kasih juga. Nah, iya, boleh ceritakan nggak sedikit? Mungkin sahabat curhat ingin tahu siapa sih anak muda yang hadir malam hari ini gitu, yang temanya kejar closingan atau kejar panggilan Tuhan nih. Mungkin boleh cerita. Pertama-tama puji Tuhan dulu, sudah dikasih kesempatan boleh jadi narasumber di podcast curhat bersama New Life pada malam hari ini. Saya bersyukur boleh berada di acara ini. Jadi perkenalkan, nama saya Berkat Meigule, sarjana teologi, dan saya ini asli Nias ya, campuran Bapak Nias Mama Toraja ya. Jadi saya di Batam sudah 2015. Dan singkat cerita, sebelum saya masuk di dalam tema ini, kejar closingan atau panggilan Tuhan Bapak Ibu. Jadi dulu saya di Batam ini pertama kerja itu adalah jadi guru agama Kristen, Buan. Jadi di Batam. Di Batam, Oh, di Batam. Jadi karena gaji kecil waktu itu 1.300.000 gaji di Batam ini. Oh, jadi spesifik ya. Iya, itu saya mengabdi 3 tahun juga saya ngajar di Batam. Jadi guru agama Kristen kalau boleh tahu SD, SMP atau SMA? semua. Dari TK, SD, SMP sampai SMK. Jadi waktu itu saya berpikir teman-teman saya sudah pada nikah, punya rumah, punya mobil. Saya masih mikirin gaji 1,3 untuk makan aja kurang. Ya, jadi puji Tuhan waktu itu saya dikasih mes sama sekolah. Jadi tempat nggak bayar. Jadi 1,3 itu benar-benar real untuk bisa hidup di Batam. Jadi kalau saya lihat dulu hidup saya sekali sehari makan Bapak Ibu, ya. Jadi dulu saya kurus nggak segemuk ini sekarang ya. Mungkin nanti bisa ditayangkan nanti foto-foto saya. Pertama dulu saya jadi ngajar di Batam, kurusnya minta ampun ya. Jadi semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi semua butuh proses, Bu Ane. Jadi singkat cerita waktu itu saya berdoa dan bergumul sama Tuhan. Hari-hari keluarga nelpon minta duit. Tapi saya lihat gaji saya 1,3 untuk makan pun kurang. Jadi dulu
Bu Ano, saya pulang ajar itu, saya sambil mixing, ya mixing. Samping itu saya juga jual baba parfum, ya mungkin orang Batam juga oke. tahu baba parfum. Untuk bisa ngirim sama mama di kampung, ngirim sama adik-adik di sekolah. Karena kebetulan kami ini 7 bersaudara, Bu Ano. Ya, 4 Berkat laki-laki, nomor 3. Nomor 3. 4 laki-laki, 3 perempuan. Tahun 2013, bapak saya dipanggil Tuhan. Jadi mama saya ini seorang janda, saya bangga punya mama yang hebat ya. Beliau ini adalah seorang papa dan mama bagi saya. Dia bisa menghidupi kami sambil kami sekolah ya, bisa selesai puji Tuhan, saya bisa selesai S1. Itu semua karena dukungan mama dan juga Tuhan. Jadi singkat cerita, waktu itu saya berdoa sama Tuhan, bagaimana supaya hidup saya ini jadi berkat minimal untuk keluarga, minimal untuk kehidupan sehari-hari bisa makan dan bisa ngirim untuk keluarga. Jadi waktu itu saya berdoa, Bu Ano, Tuhan kasih aku pekerjaan yang memang gajinya sedikit agak besar. Waktu itu tiba-tiba muncullah lowongan jadi sales properti ya Di Batam. waktu itu. Dan saya sebut aja waktu itu saya melamar di developer Ciputra. Ini Ciputra Nagoya, ini ya? Nagoya Ciputra ini developer cukup terkenal di Indonesia lah. Waktu itu gaji UMK Iya. dan singkat cerita Tahun berapa nih ya? itu 2023. 2023. Oh. Bulan November 2023, saya masih ingat waktu itu kontrak cuma 45 hari waktu itu. Jadi dibilang pas 1 bulan interview, setengah ya? iya. Waktu itu saya dipanggil interview dan mereka bilang, Berkat, kira-kira kalau kami terima, kira-kira kamu jualan berapa bulan ini? Ya, jadi singkat cerita, karena saya hamba Tuhan, saya juga melayani Tuhan. Saya ngomong dengan nada keras. Saya jual 5, Pak. Saya jual 5 bulan ini kalau dikasih kesempatan. Kayak gitu. Mungkin manajernya sedikit agak senyum sih, ketawa kan. Aduh, 5 nggak kebesaran nggak sih target? Di sini pun kami agak susah juga jualan sebenarnya, tapi justru manajernya ngomong gini, ya udah, justru ini yang kami cari, orang-orang yang seperti kamu ini berkat. Gak apa-apa, kasih kesempatan, saya kerja, puji Tuhan, Berhasil. tidak jualan. Jadi tidak jualan Bapak Ibu. Dan waktu itu kontrak saya sisa 2 hari lagi. Saya masih ingat waktu itu saya pelan-pelan mundur waktu itu. Saya sadar diri ya, SD. Sadar diri. Akhirnya saya bilang sama manajernya, Pak, saya pulang kampung. Jadi saya nggak bisa kerja lagi di sini. Itu udah mau Natal waktu itu. Karena masuk bulan November, selesai kan udah mau Desember. Itu alasan saya keluar waktu itu. Ya, jadi singkat cerita saya pulang kampung. Abang saya nikah, itu juga alasan saya pulang. Dan waktu itu saya udah nyampe di Nia seminggu lebih, tiba-tiba bos saya yang sekarang itu telepon, ya, halo Berkat, aku dapat nomor kamu dari teman-teman kamu kerja, ya sales. Aku lagi butuh sales ruko di Batam Center. Saya lagi butuh, boleh gabung di tim saya. Dan waktu itu saya masih ingat, saya tolak dengan keras. Karena memang saya udah punya pengalaman di yang sebelumnya tidak jualan. Ya, jadi saya bilang kayaknya saya berdosa deh masuk sini. Saya ini kan jurusan teologi. Kok bisa ya? Jadi saya berpikir, aduh kayaknya Tuhan marah deh. Saya masuk di sini dunia sekuler kayak gini kan. Jadi saya udah berpikir waktu itu, kalau saya balik ke Batam, saya akan mengajar lagi. Tapi saya cari sekolah yang mungkin gajinya agak besar, Bu Ano. Waktu itu saya berpikir. Cuman bosku yang sekarang itu dia telepon lagi kedua kali, ya. Dia bilang, Berkat, tolong dipertimbangkan. Saya benar-benar lagi butuh sales. Saya bilang waktu itu, Bu, benar, saya nggak mau. Ibu cari sales yang lain aja. Jadi agak jual mahal waktu itu. 3 hari lagi telepon, Berkat, kapan di Batam, ya? Saya bilang, saya udah beli tiket. Saya bilang, Senin, Bu, saya udah di Batam. Tolonglah, saya butuh sales ini, bener. Sebulan aja kamu coba di tempat saya. Dan kalau nggak jualan, kamu keluar, boleh keluar. Jadi saya coba. Wah, mungkin ini ada Tuhan, suara Tuhan ya. Saya coba waktu itu, Bu Ano. Singkat cerita, saya ikut beliau 2 minggu atau 3 minggu waktu itu, saya masih ingat. Ikut dia kerja, udah mulai jualan, udah mulai kerja. 2 minggu, 3 minggu, apa yang terjadi? Bukan jual ruko yang terjadi.
malah kehilangan motor. Oh. Ya saya ikut beliau. Ya, waktu itu singkat cerita kehilangan motor, dan di dalam hati saya itu titik terendah saya waktu itu, dan sempat saya menyalahkan bos saya itu. Hilang motornya di? Di Batam Center ini juga. Ya, saya pulang kerja, saya titip sebenarnya CCTV saya cek, mereka curi motor saya itu 1 menit aja saya lihat mereka curi bawa langsung lari ya. Yang bikin saya kecewa sama Tuhan waktu itu, saya sedikit kecewa lah, Tuhan begitu banyak motor di situ, kenapa cuma motor saya yang diambil? Saya ini kan melayani Tuhan, saya itu berapi-api melayani Tuhan ya, apapun pelayanan, disuruh pelayanan saya pelayanan, saya nggak pernah bilang nggak mampu, nggak bisa gitu kan, saya nggak mau, waktunya nggak ada. Jadi singkat cerita Bu Ano, waktu itu saya sempat menangis dalam hati. Kalau kita laki-laki ini, kita memang air mata nggak keluar kalau laki-laki. Jadi kita itu menangis dalam hati. Beda kalau perempuan ya. Kalau perempuan dia akan nangis dan teriak-teriak. Ya. Jadi kalau laki-laki kita itu nangis di dalam hati, Bapak Ibu. Ya. Jadi sahabat curhat New Life, singkat cerita, saya berdoa waktu itu, Tuhan, apakah ada rencana Tuhan dalam hidup saya? Dan 5 hari setelah kehilangan motor, saya waktu itu jaga kantor pemasaran di Mega Legenda, Ruko Bos Business Center. Tiba-tiba datang orang. Datang, Pak, saya lagi cari ruko, 5 unit, mau bikin sekolah. Itu langsung saya bangkit Bapak Ibu, ya, dari tempat duduk saya yang lagi galau, lagi nangis dalam hati. Ini benar-benar cari ruko atau memang lagi PHP gitu kan waktu itu. Jadi singkat cerita, beliau bilang gini, berkat saya ambil ruko 5 dan besok saya akan ke sini lagi, kita dealkan rukonya, dia bilang begitu. Panjang cerita, besok datang lagi dan beliau bilang gini, berkat kayaknya saya nambah 1 unit lagi, 6. Wow. Itu saya semangat makin menyala. Tapi ada tapinya. Ya, beliau bilang gini, saya udah lihat beberapa lokasi lain. Jadi mungkin nanti seminggu lagi saya kasih kepastian, karena sore ini saya akan berangkat ke Surabaya, dan mungkin nanti seminggu lagi saya kasih kabar sama Pak Berkat. Tapi minta maaf kalau nanti nggak jadi rukonya. Jadi saya sampaikan saya udah lihat beberapa lokasi. Di sinilah Bapak Ibu, saya pakai jalur langit sudah ya. Saya telepon mama, telepon beberapa hamba Tuhan waktu itu, dan saya juga waktu itu berdoa benar-benar sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, ini kalau Tuhan dealkan, saya semakin semangat lagi melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong hambamu ya. Saya telepon mama, telepon hamba-hamba Tuhan, dan saya sebut nama orang yang beli ruko ini ya. Saya kenal beliau, dia itu adalah sebenarnya jujur kepala pengajian. Ya, beliau ini agama sebelah sebenarnya, tapi Tuhan datangkan kepada saya untuk beli ruko sama saya waktu itu. Singkat cerita, seminggu setelah itu, ya, tiba-tiba WA beliau. Selamat sore Pak Berkat. Kita ketemu di kafe Batam Center, Cafe Tirta, ya, Batam Center. Sambil bahas ruko yang kemarin. Itu semangat saya menyala ya. Saya langsung WA bos saya Bu Novi. Bu Novi saya WA dan kita langsung terjun waktu itu di kafe. Dan singkat cerita, di situ udah ngumpul bersama keluarganya karena buka puasa bersama waktu itu. Dan singkat cerita, istrinya bilang gini, kayaknya nambah 1 unit lagi lah. Jadi 7 waktu itu. Jadi tapi itu jadi. Jadi hari itu juga deal ya, rukonya langsung booking fee ya waktu itu 7 unit dan langsung tanda tangan dan semua langsung transfer duitnya waktu itu. Dan itu benar-benar sudah deal waktu itu ya. Jadi setelah selesai dari situ, singkat cerita, mungkin kita ini kalau sesama cewek Bu Novi udah mungkin peluk-pelukan ya. Wow, dahsyat luar biasa ya. Ini mujizat terbesar yang pernah saya hadapi dalam hidup saya. Tuhan berikan berkat. Yang tadi motor saya hilang 1, justru Tuhan ganti, saya lihat berkatnya ini komisinya bisa ganti berlipat-lipat motor Bapak Ibu ya. Tapi yang luar biasanya lagi, lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu, saya ingat kata-kata saya pertama saya melamar di properti. Ketika manajernya bilang gini, jual berapa ya kira-kira bulan ini? Saya ngomong 5 loh. Agak senyum sedikit manajernya. Tapi justru Tuhan jawab 7. Lebih 2. Ya, jadi saya lihat di situ ternyata kuasa perkataan ini Bapak Ibu itu sangat dahsyat luar biasa.
Jadi Bapak Ibu yang sedang nonton atau sedang lihat live kita ini ya, berkatakanlah kata-kata yang positif setiap hari ya. Hari ini aku diberkati, hari ini aku dipakai Tuhan, hari ini aku boleh dahsyat, jadi berkat, jadi terang dimanapun saya berada. Jadi itu Bu Ane, singkat cerita dari saya masuk di properti ini ya, itu. Luar biasa. Jadi sampai hari ini puji Tuhan ada di properti. Ya. Jadi sekarang baju yang digunakan baju propertinya. Ya, ini kebetulan tadi baru pulang kerja ya, jadi pulang jaga proyek langsung ke sini ya. Jadi menghadiri undangan dari New Life ya, iya. bersama New Life. Oke. Dan setelah cerita closing 7 ruko, Ya. saya dengar berikutnya banyak jualan ruko lagi ya. Ya, Kok bisa gitu? Padahal kan jualan ruko ini bukan seperti jualan kacang atau gorengan gitu yang dimakan langsung habis gitu. Kok bisa sih Pak Berkat? ya, ini bukan hanya Bu Ane yang tanya-tanya begini ya. Teman-teman pun marketing yang lain, bahkan orang lain pun tanya, kok bisa ya Berkat itu jualan ruko? Saya jujur Bapak Ibu, proyek kita itu masih tanah kosong. Oh, belum. Belum ada bangunan apa-apa. Jadi saya pun bingung kalau secara sales ya, kok bisa ya aku bisa jualan. Bahkan orang itu mau aja istilahnya beli ya lewat saya gitu kan. Jadi puji Tuhan selain 7 unit ini Bu Ane, ada aja pertolongan Tuhan. Saya closing dari TikTok pernah. Saya closing dari hasil bagi-bagi brosur di situ. Kadang orang bilang, ngapain sih bagi-bagi brosur kayak gitu? Nggak ada orang yang beli. Tapi saya perkatakan Tuhan pertemukan saya orang yang benar-benar beli ruko. Itu saya katakan terus setiap hari, ya. Karena kalau ditanya rahasia saya jualan ruko sedikit banyak lah. Kalau banyak itu kan berarti malu sama yang senior karena banyak juga senior kita di Batam yang sudah penjualan udah banyak. Jadi adalah ya, saya bilang nggak ada, saya berbohong sama Tuhan. Ada ya, saya menjual ruko. Puji Tuhan ya, untuk proyek yang sekarang Ruko Pospin Center, saya top salesnya. Top salesnya, khusus proyeknya sendiri ya. Saya pegang top salesnya itu tahun saya masukkan 2024 dan sampai hari ini setiap tahun saya top sales. Ya, artinya saya penjualan paling banyak lah di proyeknya Bos Business Center ya, yang ada di Mega Legenda, Bapak Ibu. Jadi kalau lewat di sana pasti saya ada di sana ya, berkat ya, sales in-house-nya langsung, karyawan PKP Bapak Ibu. Dan gitu. namanya mudah diingat ya, Berkat. Nah, buat sahabat curhat yang lagi cari ruko, boleh hubungi Berkat biar semakin diberkati. Amin ya, itu apa Ibu. Ini bukan jualan ya, tapi ini promosi. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa bisa laris, nggak tahu. Itu karena Tuhan ya. Karena saya Tuhan. bilang sama mereka itu karena Tuhan kasih cuma-cuma sama saya itu ya. Jadi bukan karena saya pintar jelaskan ya, tapi saya bersyukur juga saya punya bos yang selalu membantu untuk prospek gitu kan. Jalur langit masih Jalur langit selalu kita pakai ya. Jadi sebelum kita ketemu konsumen itu kita selalu doa dulu ya. Sebelum kita masuk ke kantornya, ketemu di kafe atau di mana, kita itu doa biasanya di dalam mobil atau di kantor kayak gitu. Doa dulu, sebut namanya, baru kita ngomong kayak gitu. Itu biasanya kita lakukan. Oke. Ya. Kalau boleh tahu Berkat sendiri usianya berapa tahun? Ini sudah sebenarnya udah mau expired Bapak Ibu. Expired dari Jadi saya lahir tahun 97. Jadi 97. 97. Udah 2. Masih muda. Ya. Sangat muda. Sebenarnya udah mulai matang lah. Artinya kalau anak-anak muda zaman dulu sebenarnya udah layak menikah ya, harus meninggalkan. Jadi 29 sekarang. Udah 9. Iya. Udah 9. Selama 29 tahun ini Berkat jalanin kehidupan, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi, mungkin dari segi pelayanan atau pekerjaan atau belum berumah tangga kan? Dari keluarga apa gitu yang paling tantangan terbesar? Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya itu nggak punya terlalu banyak beban ya, karena saya suka cita terus. Kenapa? Saya ketemu orang baru tiap hari gitu loh. Dan itu senang. Ya, saya menikmati pekerjaan saya sekarang. Saya ketemu orang di pameran, di luar. Jadi itu yang membuat saya itu lupa utang-utang, beban gitu, cicilan rumah, cicilan listrik. Ya, jadi lupa. Kenapa? Ketika ketemu orang. Justru tantangan saya sekarang di umur 29 ini adalah keluarga.
ya. Saya punya abang, punya adik, ya. Saya punya abang ada agak nakal-nakal sedikit, ya. Oke. Saya punya adik juga agak nakal-nakal sedikit, ya. Jadi kadang saya udah berusaha jadi berkat sesuai nama saya, tapi mereka ini agak-agak sedikit keras kepala, ya. Jadi kita pun tegur, ini abang saya, gitu kan. Jadi kadang kalau orang itu udah kenal kita, kadang mereka sepele, ya ini pun abang saya, ini pun adik saya, ya. Taunya dulu aku ini zaman-zaman kita kecil gitu, nah gitu kan. Jadi tantangan saya sekarang sebenarnya keluarga, Bu Ano, ya, karena ada keluarga sedikit banyak masalah lah. Jadi saya juga mau tidak mau saya harus pikirkan mereka, karena namanya juga satu keluarga. Iya. Gitu sih. Pernah nggak sih kayak sibuk bekerja gitu sampai akhirnya aduh pelayanan nanti dulu deh, atau ditunda dulu, atau nyerah dulu deh di pelayanan, karena kan satu kali 24 jam rasanya mungkin pernah ngerasa kurang nggak sih waktu itu? Jadi semenjak saya di properti ini, saya jujur, ya, ada saat-saatnya ketika marketing lagi keluar tim, atau kita itu tinggal 3 orang 2 orang, itu kan nggak ada yang jaga pameran, ya. Maksudnya terus pelayanan juga ada, ya. Tapi saya bersyukur, ya Bapak Ibu, ya, saya punya bos baik banget, ya, paling pengertian, ya. Beliau ini yang selalu menyesuaikan jadwal saya. Oke. Sebelum dia susun jadwal, dia tanya dulu, ya, Berkat, kamu ada pelayanan apa saja bulan ini? Saya yang justru yang, Bu, saya hari Minggu melayani, Rabu saya ada ibadah keluarga, saya Sabtu ada youth, ya. Tapi kadang juga dia bilang, aduh Berkat, banyak kali pelayananmu, ya. Ya, tolong dulu lah, istilahnya apa ya, supaya enak sama yang lain, kan sales-sales lain juga kan nggak enak kan. Betul. Berkat, Takutnya ada kecemburuan. ada kecemburuan, bukan ibu nggak kasih gitu kan, tapi takutnya yang lain nggak enak kan. Enak kali sih berkah ini kayak spesial gitu kan, kayak gitu. Itu aja sih biasanya gitu. Jadi kadang hampir mau menyerah juga, kadang udahlah skip dulu lah pelayanan. Apalagi kalau belum closing, ya kan, dikejar-kejar closing. Kadang bos tanya, ada yang hot nggak? Ada yang sudah survei nggak? Ada yang tanya-tanya gitu nggak? Nah, apalagi bosku ini dia suka tanya tiap hari, pantau, ya. Beliau ini CCTV. Kita kita di mana bisa dia tahu. Nah, itu. Jadi itu mana. Jadi kadang di situ biasanya kadang saya mau menyerah, udahlah fokus dulu cari closing gitu biasanya, kayak gitu. Oke. Tapi kenapa sih kamu tetap mau melayani Tuhan gitu? Maksudnya masih tetap ya tetap mau melayani. Puji Tuhan, ya. Saya punya bapak dulu seorang gembala di Nias. Oh, anak hamba Tuhan Anak juga. hamba Tuhan, ya. Jadi beliau itu kasih teladan bagus banget, ya. Jadi sampai hari ini saya ingat beliau itu benar-benar mengabdi melayani di desa-desa dulu. Yang persembahan pun mungkin 60.000, 50.000, nggak hidup. Jadi dulu bapak saya itu dia benar-benar berikan teladan sama kami, gimana cara melayani, berdoa, memperhatikan sesama. Itu yang terus saya ingat, ya. Bahkan sebelum dia dipanggil Tuhan, ada kata-kata yang selalu disampaikan sebelum dia meninggal. 3 hari sebelum dia meninggal, dia bilang apa? Karena waktu itu dia meninggal di pelukan saya. Jadi anak yang dulu meninggal di saya. Soalnya abang saya dulu kuliah di kota. Jadi dia nggak lihat bapak saya meninggal. Jadi waktu itu dia bilang apa? Nak, jangan sampai tinggalkan Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, baik suka dan duka. Nanti suatu saat kamu pun merantau, nggak di Nias ini, jangan sampai tinggalkan Tuhan. Karena Bapak sudah terlalu banyak melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Nah, itu karena itulah alasan saya, walaupun sibuk kerja, saya selalu ambil kesempatan pelayanan di gereja. Di gereja. Iya. Dan pelayanannya luar biasa, ya, ke sana ke sini. Puji Tuhan. Karena mengikuti teladan dari ayah. Iya, betul. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya Berkat sendiri harus pilih di satu momen nih, harus pilih kejar closingan atau kejar panggilan Tuhan. Saya udah bilang sama bosku kemarin, ya, Bu, kalaupun seandainya terganggu pelayanan saya, Ibu contohnya Berkat, aduh, kayaknya harus kerja, saya akan memilih melayani Tuhan. Kenapa? Dulu saya guru gaji 1,3 masih bisa melayani Tuhan kok. 1,3. Ya.
aku pun saya bilang, kalaupun saya harus keluar dari properti, kembali lagi menjadi guru atau jadi tukang mixing, jual parfum, saya bisa dipelihara. Masih bisa Tuhan. hidup ya. Masih bisa hidup. Ya, jadi itu perbandingan saya. Saya tetap memilih untuk melayani Tuhan seumur hidup ya. Tapi biasanya kan usia-usia seperti Berkat ini orang di karir dulu gitu, ngejar karir benar-benar, nanti pas usia mungkin udah 40-an, 45 baru ya udah deh melayani. Biasa anak muda berpikir seperti itu kan. Ya, betul. Jadi itu sebenarnya gunanya kita belajar firman ya, baca firman ya. Karena hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu ya, benar ya. Kebetulan nama saya ini Berkat ya. Jadi dulu ada seorang gembala bilang gini sama saya, Berkat, nama kamu itu hanya 2 pilihan. Kalau bukan jadi berkat, jadi kutuk. Jadi pilihlah. Jadi saya mau benar-benar hidup saya ini mau jadi berkat ya bagi banyak orang, minimal untuk keluarga saya lah. Mereka bisa lihat ada Yesus di dalam hidup saya. Iya, 2 pilihan ya. Dua Kalau nggak jadi berkat, kita manggilnya kutuk. Jadi kutuk. Iya. Iya. Gitu, Bu Ana. Iya. Tapi pernah bentrok nggak? Ini di satu sisi harus kerja, di satu sisi juga harus melayani. Nah, apa yang dilakukan kalau pas jadwal lagi bersamaan? Ini pernah kejadian sekali. Ya, saya lagi melayani musik di gereja. Tiba-tiba telepon masuk dan WA masuk. Selamat malam Pak Berkat. Istri saya lagi mood. Tanya-tanya ruko yang kamu tawarkan kemarin. Tolong segera ke kafe, ke tempat usaha kita mau dealkan ruko itu. Posisi saya lagi melayani. Nah, ini tadi saya bilang, puji Tuhan saya punya bos itu baik banget. Mau aja saya suruh gitu kan. Kan dia sebenarnya bos ya. Emang kamu siapa gitu kan. Tapi saya bersyukur, saya WA dia, Bu, ini ada konsumen, dia mau deal sama ruko. Saya lagi melayani di gereja. Bosku langsung tajam gas. Dan tahu nggak, aku selesaikan visi misi saya melayani di gereja. Setelah saya selesai melayani, saya langsung ke tempat orang itu. Di depan saya sudah closing. Sudah selesai semua. Jadi saya terima bersih waktu itu. Dan puji Tuhan itulah. Kalau kita utamakan Tuhan, ya Tuhan juga pasti utamakan kita. Ya. Jadi tetap melayani Tuhan. Melayani dulu. Tuhan. Setelah itu baru luar biasa kerjaan. sekali. Iya. Kerjaan. Gitu. Nah, kalau misalnya Ya. orang ngelihat ya, Berkat ini masih muda, terus pelayanannya juga oke, dipakai Tuhan luar biasa, pekerjaan juga oke, diberkati, banyak jualan, banyak closing kayak gitu. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih di dalam hidup ini ngerasa down atau putus asa gitu? Orang kadang ngelihat kan dari luarnya aja happy, tapi hati kamu misalnya nangis kan orang nggak ada yang tahu. Gitu. Pernah nggak ngerasa? Itu malah sering. Sering. Iya, karena hidup saya ini Bapak Ibu, justru saya lebih banyak memperhatikan orang. Tapi orang kadang nggak ada yang perhatikan saya. Aduh. Makanya saya jujur kadang saya baper kalau ada yang perhatikan saya juga. Kadang bosku saya sering perhatikan saya kan. Berkat sudah makan belum? Sudah minum belum? Saya kemarin sakit berapa kali dikirim makanan, terus dibawa ke klinik. Nah, jadi, aduh Tuhan luar biasa. Ya, dari gereja juga perhatikan. Jadi itu kadang saya baper ya, Tuhan. Saya selama ini perhatikan orang gitu kan, tapi tiba-tiba saya nyampe rumah, kadang saya di rumah itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kadang pulang kerja itu nyampe rumah kayak hampa hidup ini. Apa sih yang sebenarnya kita kejar di dalam hidup ini ya? Jadi saya kemarin berdoa, Tuhan saya pengen punya piano ya. Jadi pulang kerja itu main piano, keyboard kan. Karena memang saya pelayanan juga kurang musik. Jadi saya jadi puji Tuhan kemarin ada dikasih Tuhan. Jadi kadang saya pulang kerja main piano. Kalau saya lagi galau-galau di situ, lagi down, saya nyanyi lagu rohani ya. Makanya mungkin gereja sering dengar aku nyanyi berkali-kali kau menolong, itu lagu kesukaan saya. Karena Tuhan berkali-kali tolong saya. Kayak gitu ya. Jadi saya selalu nyanyikan itu. Gitu banyak. Ya. Oke. Jadi suka memperhatikan Suka orang memperhatikan ya, termasuk keluarga kadang ya. Kadang sampai lupa dengan diri saya sendiri, Bu. Udah umur 29 belum menikah ya. Yang seharusnya tabungan saya simpan. Saya kan pikir-pikir kayak gitu ya. Saya dapat gaji, dapat komisi, saya simpan dulu buat masa depan. Buat masa depan. Tiba-tiba telepon datang. Ini beras habis lah, ini apalah, uang sekolah lah, inilah, motor nggak ada lah gitu kan. Jadi kadang saya udah gerak oleh belas kasihan. Kita ingat Yesus ya, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Nah itu kalau baca ayat itu saya tersentuh. Aduh, kapan lagi saya harus tergerak. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan yang kelihatan?
keluarga kita sendiri pun kita nggak perhatikan. Nah itu kadang yang bikin saya meleleh, Bu Ano. Tapi yang sering saya dengar biasanya katanya kalau kita bantu orang terus, orang jadi, ya mungkin bukan hanya di keluarga ya, mungkin di luar, kalau orang kita bantuin orang terus, belas kasihan sama orang terus, kita seperti kasih ikan ke orang itu, jadi orang itu nggak berusaha untuk mancing atau manfaatkan. Nah, berkat sendiri gimana, bisa nggak sih bedain misalnya orang yang memang benar-benar butuh pertolongan atau orang yang hanya memanfaatkan, atau berkat udah tahu ini orang manfaatin doang tapi tetap aja memberi. Ya, jadi saya berpikir ketika firman mengajarkan tugas kita itu sebenarnya hanya mengasihi, nggak boleh lagi ada pilihan lain. Nggak boleh mengasihi itu, nggak boleh. Tugas kita itu wajib mutlak mengasihi, ya. Jadi mau ada motivasi-motivasi lain mereka manfaatkan kita, suatu saat juga mereka akan ingat kok. Itu urusan mereka, berarti motivasi mereka. Ya, tugas saya kalau Tuhan gerakan itu wajib saya harus mengasihi mereka, karena Tuhan juga sudah mengasihi saya. Jadi kayak gitu, Bu Ano. Jadi sama dengan mengampuni. Kadang orang bilang kan, ini udah berkali-kali dia sakiti saya. Makanya kan murid-murid Yesus tanya kan, berapa kali sih harus saya mengampuni? Ya. Terus berapa? 70 kali 7 kali. Kalau dihitung nggak ada batasnya artinya sebenarnya ya. Jadi artinya mengasihi juga sama. Nggak boleh, udah aku kasih kamu ya 2 kali aja ya. Habis itu udah matilah kamu. Nah itu kan bukan ajaran Yesus ya. Jadi kita bangga punya Yesus yang luar biasa ya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu katanya? Benar kan? Betul. Tapi kalau kamu mengasihi orang yang tidak mengasihi kamu, itu Tuhan akan balas ya. Luar biasa dalam hidup kita. Itu luar biasa sih dasar firman Tuhan. Kalau kita baca di Matius, Bapak Ibu. Ya. Jadi motivasi terserah orang. Terserah orang. Tapi bagian kita tetap mengasihi. Betul, gitu ya. betul. Nah, kalau misalnya nih sahabat curhat yang nyaksikan mungkin di live TikTok atau mungkin di YouTube, lagi galau nih, aku masih muda nih gitu, pasti pengennya punya kehidupan yang baik dulu, tapi pengen juga melayani gitu ya. Apa sih pesan berkat buat mereka kalau mereka galau? Aku kerja dulu atau pelayanan dulu? Kadang banyak orang belum bekerja, mereka rajin pelayanan, tapi setelah kerja kok enggak datang ke gereja lagi. Nah, pesan berkat buat anak muda gimana? Untuk anak-anak muda yang sedang nonton ya, kita di Batam ini sebenarnya kota yang nggak tidur sebenarnya ya, terus bekerja terus dari pagi, siang, malam sampai pagi itu. Bahkan di Batam ini pun gereja sebenarnya ada pagi, ada siang, ada malam ya. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak sempat gereja, saya nggak sempat melayani, itu alasan ya. Kenapa? Di Batam ini kalau contohnya kita masuk pagi ya ada ibadah malam. Kalau masuk malam ada ibadah pagi. Ibadah nggak lama kok ya, 1,5 jam, 2 jam ya. Jadi melayani juga nggak harus di mimbar. Aku harus jadi WL, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah, enggak ya. Karena dulu pelayanan pertama saya di Batam ini adalah jemput-jemput jiwa dulu. 6 bulan. Saya dulu PKL ya, salah satu gereja di Batam ini. Gembala saya kasih pelayanan jemput-jemput jiwa. Bayangkan ya. Jemput, oke. Ada jemaat yang nggak ada jalan dijemput. Saya pernah sekali bersungut-sungut, Bapak Ibu, ya, udah mau mulai ibadah ini, tiba-tiba ada WA masuk ke gembalanya, Pak, tolong kami jemputlah Pak di Seraya, kayak gitu kan. Pak Gembala suruh saya di Seraya, terus tempat ibadahnya di dekat sebenarnya Seipanas sih sebenarnya, tapi udah mau mulai ibadah Bu Ano waktu itu. Jadi saya langsung marah dalam hati. Ini saya mau ibadah loh, bukan jemput jemaat gitu loh. Ini pun orangnya pun istilahnya nggak tahu diri gitu loh. Ini udah jam 10 malah baru suruh jemput gitu loh. Jadi saya bersungguh-sungguh marah waktu itu kan dalam hati. Apa yang terjadi ketika disuruh sama gembala waktu itu? Baru aja beberapa meter melangkah di depan gereja, saya jatuh dari motor. Jatuh dari, ditegur sama Tuhan. Dan waktu itu gembala itu menegur saya ya, karena saya juga komplain kan. Dia tahu kalau saya bersungguh-sungguh kan. Berkat, coba kamu keluarkan apa yang ada dalam hatimu. Iya Pak, saya di sini kan diutus dari sekolah, mau melayani. Entah sekolah minggu ke, entah WLK, entah pemuda ke. Ini Bapak kasih pelayanan jemput-jemput jiwa. Saya bilang, ini kan bukan pelayanan. Saya bilang, saya pengen hebat Pak. Saya bilang, saya pengen bisa khotbah, bisa WL, bisa jadi pemain musik. Itu yang ada dalam hati saya. Saya curhat langsung. Jadi beliau bilang gini, berkat. Sebenarnya gampang aja aku kasih kamu di mimbar sebenarnya. Bisa kok. Tapi saya mau lihat kamu dulu ya. Saya justru bangga kamu pelayanan di bagian jemput-jemput jiwa. Kenapa? Kalau nggak ada kamu ini, nggak ada jemaat Bapak yang datang gereja loh.
kamu yang bagian jemput-jemput ya. Sebenarnya pelayanan kamu ini yang luar biasa sekali mendatangkan jiwa ya. Jadi itu waktu itu Bu Ana. Ya, singkat cerita waktu kayaknya udah mau habis. Bisa kok. Bisa ya? Paling cepat itu biasa 1 jam. 1 jam. Wow, puji Tuhan. Berarti saya biasanya, karena saya ini kan orang marketing ya Bu Ana. Saya suka ngomong ya. Jadi saya dulu juga ngajar, biasanya ngajar 1,5 jam. Jadi Bu Ana aja saya sampai jam 12 malam pun ngobrol-ngobrol. Karena kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan ini nggak ada habisnya. Saya terlalu banyak menikmati berkat Tuhan lah. Jadi saya asik ya menceritakan. Ya, berhubung waktunya seperti Ya. Pak Berkat sampaikan Boleh, siap. udah mau habis, boleh nggak sih kasih kata-kata hari ini? Oke, kata-kata hari ini tadi saya udah siapkan, tadi saya udah susun ya. Bapak Ibu, saya baca aja ya. Kata-kata hari ini 12 Januari 2026 ya. Mari memandang pekerjaan sebagai pelayanan ya, di mana kita dapat bekerja sama dengan Tuhan dan melayani orang lain di dunia. Bekerja merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan bekerja kita diberkati dan orang lain pun diberkati. Jadi Bapak Ibu, arti dari kata-kata hari ini, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan ya, di dalam Kolose 3:23. Jadi anggaplah kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan, saya punya usaha, saya punya pekerjaan. Ya, jangan pandang gajinya kecil ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ajarkan kita tetap setia dalam perkara kecil. Ya, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar nanti. Kalau hari ini gajimu hanya cukup untuk makan, suatu saat nanti akan Tuhan kasih orang yang akan memberkati kamu dengan pekerjaan yang lebih bagus dan mungkin gajinya besar. Oke. Itu Bu Ana. Setelah kata-kata hari ini, boleh nggak bantu doa mungkin buat sahabat curhat nih yang nanti mungkin menyaksikan rekamannya atau mungkin menyaksikan secara live, boleh didoakan nggak yang lagi bergumul masalah pekerjaan, mungkin pada malam hari ini ada yang memiliki masalah pelayanan atau masalah apapun di dalam kehidupannya, mungkin ada yang lagi sakit juga, mungkin boleh bantu di dalam doa ya. Boleh kita berdoa ya. Kita berdoa bersama untuk yang sedang nonton ya. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, kami bersyukur karena firman berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kami Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, mungkin ada teman-teman yang sedang rindu ya, bekerja sambil melayani Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Engkau bukakan jalan Tuhan. Mereka pekerjaan yang tidak menghalangi mereka beribadah dan melayani Tuhan. Biarlah kira anak-anak Tuhan yang sedang nonton, bahkan dimanapun mereka pada malam hari ini, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada malam hari ini, mungkin dalam keadaan sakit, penyakit, atau banyak pergumulan secara ekonomi Tuhan, bahkan pekerjaan yang sedang nganggur, hamba-Mu berdoa, kami berdoa dari tempat ini, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh diberkati, dan sehingga mereka boleh bersaksi Tuhan bahwa Yesus pernah menolong mereka, dan lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Berkati sahabat curhat podcast New Life Tuhan, dimanapun mereka pada malam hari ini, biarlah kiranya kasih karunia anugerah Tuhan terus menyertai mereka pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Berkat buat waktunya, buat kehadirannya, buat pelayanannya, sukses selalu untuk pelayanan dan pekerjaannya. Amin. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat curhat yang sudah setia menyaksikan podcast curhat bersama New Life. Kami percaya acara malam hari ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan setiap kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Saksikan terus podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.